Takwa itu adalah kesucian jiwa yang melahirkan ketaatan. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan seperti ini. Meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan susah, tetapi yakinlah di balik kesulitan dan kesusahan itu ada rahmat Allah yang telah Allah persiapkan untuk kita. Amal-amal yang dapat kita lakukan di sisa-sisa hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan, di antara yang lain adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan senang maupun susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa bulan Ramadan akan memasuki sepertiga akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kekuatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keteguhan di dalam ibadah. Dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi senang maupun susah, maupun dalam kondisi sehat maupun sakit. Sakit itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sakit adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya menjadi orang yang kuat. Dan dengan sakit itu, hamba-hamba Allah akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat terbuka lebar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada sejumlah daripada hamba-hamba Allah yang diuji dengan rasa sakit. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keringanan-keringanan bagi hamba-hambanya yang sakit, supaya mereka masih tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mastata'tum, sejauh kemampuan kalian. Tetap kalian mendengar akan perintah Allah dan menaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketakwaan sebagai modal awal bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani hari-hari akhir daripada bulan Ramadan seperti ini, meskipun dalam keadaan kekurangan, meskipun dalam keadaan sakit maupun lemah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh kemampuan dari hamba tersebut. Tetap melaksanakan salat, tetap melaksanakan puasa, meskipun jiwa dan raga sedang lemah dan sakit. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa itu adalah kesucian jiwa yang melahirkan ketaatan. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan seperti ini. Meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan susah, tetapi yakinlah di balik kesulitan dan kesusahan itu ada rahmat Allah yang telah Allah persiapkan untuk kita. Amal-amal yang dapat kita lakukan di sisa-sisa hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan, di antara yang lain adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan senang maupun susah. Apalagi ada hamba-hamba Allah yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanannya.
ketika seorang hamba Allah yang diuji keimanannya, dia senantiasa mengingat Allah. Dia ingat bahwasanya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Yang memberikan penyakit juga Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang? Alladzina yadhkurunallaha qiyaban wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka berjalan, dalam keadaan mereka sedang duduk maupun sedang terbaring. Apalagi seorang yang sedang terbaring di atas kasur-kasur di rumah sakit. Sungguh bukan tempat yang nyaman. Tetapi dalam kondisi itu ketika seorang hamba masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menguatkan hatinya. Bulan Ramadan tidak akan berlalu sia-sia apabila seorang hamba memanfaatkan kondisi apapun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amal yang lain yang dapat dilakukan adalah bersedekah. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit yang ada di sekitarmu dengan bersedekah. Baik itu ditujukan hadis ini kepada keluarga, sanak famili daripada seorang yang sedang mengalami sakit. Untuk bersedekah dan diniatkan sedekahnya itu sebagai wasilah agar saudaranya itu dipulihkan oleh Allah. Atau justru dengan kelembutan hati, kelemahan hati daripada seorang hamba yang sedang sakit. Sehingga hatinya itu tergerak untuk berinfak fisabilillah. Bahkan ada orang sakit yang dia bersedekah untuk orang-orang sakit yang lain. Karena dia memiliki sifat ithar yang luar biasa. Dia utamakan hajat orang lain ketimbang dirinya. Dia menginginkan kesembuhan bagi orang lain. Bahkan di atas keinginannya untuk kesembuhannya diri sendiri. Ini adalah sebuah rasa yang sangat agung. Dan ini cerminan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian amal ibadah yang lain dapat kita lakukan di dalam kondisi sakit seperti ini adalah dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai penawar. Bisa kita membaca Al-Quran sejauh kemampuan kita. Atau kita minta kepada orang yang ada di sekitar kita untuk membacakan Al-Quran kepada kita. Untuk menenteramkan jiwa kita. Karena hakikatnya Al-Quran itu adalah penawar bagi jiwa. Ketika jiwa sedang sakit, ketika jiwa yang kering, maka dia akan dibasahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada Al-Qur'anul Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan bersabar. Itu merupakan amal yang merupakan modal bagi kita. Bersabar dalam keadaan ditimpa musibah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berkekurangan. Dan juga bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang sedang Allah berikan kepadanya. Nah, ketika bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada perhitungan sama sekali. Tiada terhingga balasan dari Allah bagi orang-orang yang bersabar. Dan dikatakan di dalam hadis Rasulullah, as-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu buahnya adalah nanti di dalam surga. Dan amal yang terakhir yang kira-kiranya dapat diamalkan bagi kita yang saat ini ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita akan memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, bukan berarti ketika sudah masuk 10 akhir kita tidak bisa beribadah. Bahkan tidak bisa memiliki cita-cita untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tetaplah ada.
selama nyawa masih dikandung badan, selama kekuatan masih Allah berikan, masih dapat kita berzikir kepada Allah seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sangat manjur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat baik untuk kita amalkan di malam hari. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afu, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Dan fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah hamba. Maka itu yang dapat kita amalkan di sisa-sisa hari dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan tuntunannya kepada kita supaya dalam keadaan apapun kita mesti dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.